bertemu dan berguru kepada seorang mursyid adalah merupakan anugerah yang paling agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Pertemuan dengan Syekh Mursyid yang merupakan anugerah yang agung itu banyak cara seseorang dipertemukan dengan wali yang mursyida. Banyak pola-pola sehingga seseorang itu dipertemukan dengan Syekh Mursyid dan mengikuti ajaran serta mengambil hak talqin dzikir kepada Syekh Mursyid dengan berjanji setia untuk mengamalkan ajaran-ajaran dan bimbingan-bimbingan yang disampaikan oleh Syekh Mursyid itu. Ada yang bertemu dengan ajaran Syekh Mursyid ini awalnya karena dia mendapatkan masalah. Ketika masalahnya semakin besar dan dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa membantu untuk keluar dari permasalahan itu kecuali Allah. Lalu kemudian dia mencari Allah, mencari wasilah yang bisa menghubungkan dirinya dengan Allah, maka dia bertemu dengan Syekh Mursyid. Awalnya memang dia bertemu dengan Syekh Mursyid karena ingin permasalahannya mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia mengikuti ajaran Syekh Mursyid, lalu kemudian tujuannya tidak tercapai, tidak sedikit yang kemudian meninggalkan ajaran ini. Tetapi banyak pula yang awalnya tujuan agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang menghimpitnya, lalu Allah memberikan limpahan cahayanya, limpahan hidayahnya, sehingga walaupun dia permasalahannya belum mendapatkan jalan keluar, tetapi dengan ajaran yang diberikan oleh Syekh Mursyid, dia mendapatkan ketenangan, lalu kemudian timbul keyakinan untuk terus istiqomah di dalam menjalankan ajaran thariqah ini. Ada juga yang dipertemukan oleh Allah dengan Syekh Mursyid itu karena ikut-ikutan. Di daerah kami ini ada thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang cukup masyhur di Jawa Timur, yang dibimbing oleh Syekh Mursyidnya Ki Haji Asrori Al-Ishaqi, mengambil sanad thariqah dari ayahnya dari Kiai Romli dan sampai kepada Syekh Khotib As-Sambasi. Karena pergaulan sehari-hari, berteman, bersahabat, ketika sahabatnya mengikuti acara kegiatan thariqah, lalu kemudian dia bertanya, kemana? Ke pesantren. Ada apa? Ikut zikir. Zikir apa? Zikir thariqah. Lalu kemudian temannya ini ikut-ikutan. Awalnya memang ikut-ikutan. Ada juga yang kemudian meninggalkan ajaran thariqah ini karena dia mendapatkan teman yang lain, dan ada pula yang diberikan limpahan cahaya
hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap mengikuti ajaran walaupun teman yang diikutinya itu berhenti mengamalkan ajaran ini. Ada yang dipertemukan dengan Syekh Mursyid, dipertemukan dengan ajaran ini karena keturunan. Bapaknya, neneknya, kakeknya mengikuti thariqah, kemudian dia ikut thariqah, berguru kepada Syekh Mursyid. Ada yang pola melalui pendamping hidup. Suaminya ikut thariqah, kemudian istrinya ikut thariqah. Dan tidak sedikit pula dipertemukan dengan ajaran thariqah, dipertemukan dengan Syekh Mursyid itu karena ilmu pengetahuan. Dia belajar agama dan dia menemukan bahwa jalan agama yang paling benar, yang kafah, yang sempurna adalah jalan thariqah yang dibawa oleh Syekh Mursyid, waris daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pola-pola di mana Allah memberikan anugerah kepada hambanya dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Banyak tujuannya. Tetapi kemudian dari banyak tujuan itu melebur jadi satu adalah janji setia kepada Syekh Mursyid melaksanakan ajarannya agar dia bisa bermakrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Banyak latar belakang. Tapi apapun alasan dan latar belakang itu, ketika kita menyadari dengan kesadaran yang murni bahwa kita ini adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan Syekh Mursyid ini adalah merupakan anugerah yang paling agung. Banyak polanya Allah mengenalkan dirinya, mengenalkan kepada Syekh Mursyid. Mohon maaf dulu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ketika saya mengambil hak talqin ini dari Gresik menuju kepada Buya Soleh. Saya mengajak istri saya untuk ikut dan dia mengatakan, saya mendampingi aja, ndak ikut thariqah. Ketika bertemu dengan beliau, Buya Soleh, di kediaman beliau di Jakarta, ketika istri saya itu melihat sosok daripada Buya Soleh ini, ketika itu kalimat yang disampaikannya begitu santun, kemudian penghormatan kepada tamu begitu elok, kemudian cara beliau ini berakhlak, bertingkah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum proses talqin dzikir ini, istri saya bilang, Mas, saya ikut talqin. Yang awalnya tidak terbuka, masih tertutup, kemudian Allah menurunkan hidayah dengan pola dihadirkan sosok seperti Buya Soleh ini. Lalu tiba-tiba saat itu juga ingin juga mendapatkan talqin dzikir dari beliau. Inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ketika kita menyadari bahwa bertemu dengan Syekh Mursyid ini adalah merupakan anugerah yang agung, nikmat yang besar, maka tentu kita wajib bersyukur. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu adalah meningkatkan ketaatan, merawat ajaran-ajaran dan amaliyah yang diberikan oleh Syekh Mursyid ini dengan baik, dan
tentu saja dengan bersungguh-sungguh. Ini yang lebih penting. Karena tidak sedikit yang begitu menerima hak talqinnya, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh. Dia mengamalkan kalau lagi enak, kalau lagi kondisi tidak nyaman, dia tidak melaksanakan. Nah, sungguh-sungguh janji setia mengamalkan ajaran bimbingan dari Syekh Mursyid ini adalah bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja seorang mursyid itu bukanlah sembarang guru. Mursyid adalah penyambung sanad dan pemegang tali ilmu, baik secara zahir maupun batin, yang bersambung secara sah dari sumber tertinggi, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena berguru adalah merupakan suatu kewajiban, maka ilmu itu harus diambil dari sumber yang hidup. Sosok yang mampu membimbing dan memberikan contoh secara nyata. Jadi sosok yang hidup, yang membimbing dan memberi contoh secara nyata. Sosok hidup dan nyata itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka makna daripada ayat ini adalah bahwa di setiap kaum atau di setiap zaman diwajibkan mencari pewaris agung tersebut, yaitu sosok yang menjadi pewaris Nabi di setiap masa, di setiap zaman. Akan selalu ada di setiap zaman kaum ataupun golongan pewaris Nabi. Dialah waliyam mursida yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 17. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dari masa awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditalkin oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang kemudian diteruskan kepada seluruh para sahabatnya. Kalimat talqin yang mulia ini dikenal sebagai metode thariqah, yang keberlangsungannya terus dijaga sampai saat ini, diteruskan secara silsilah yang sekarang sampai pada silsilah yang ke-38 di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'at Suryalaya Cenarasa. Syekh Mursyid adalah guru kita bersama, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Pangersa Aba Aus. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, memang ajaran thariqah ini tidak digembar-gemborkan.
Tidak disampaikan secara terang-terangan di mimbar-mimbar publik. Hal ini karena esensi dari metode talqin adalah mentransferkan hakikat kalimat tauhid la ilaha illallah secara langsung dari kalbu Nabi ke kalbu sahabat, dari kalbu mursyid ke kalbu muridnya. Dari situ terwujudlah kesaksian tauhid yang hakiki, musyahadah dalam jiwa. Kemudian dengan penuh hikmah, metode atau thariqah ini dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing mursyid dan ada inovasi-inovasi di dalamnya yang bertujuan agar para murid dapat menyerap pemahaman dengan mudah dan sepenuh hati, disesuaikan dengan khazanah spiritual ajaran masing-masing thariqah. Maka metode thariqah ini terus dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dengan rasa syukur Allah telah memberikan anugerah kepada kita. Mari kita bersama-sama bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Kita bersungguh-sungguh melaksanakan ajaran thariqah dengan bimbingan Syekh Mursyid ini, niscaya Allah akan mengantarkan kita dan Allah akan mengenalkan dirinya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.